Saya ingin memulai dengan memutarkan ada respons terbaru dari pemerintah soal apakah jadi dibentuk TGPF atau tidak untuk menyelidiki kerusuhan yang terjadi pada bulan Agustus lalu. Kita simak bersama. Saya sudah mendapat penegasan dari Bapak Presiden barusan bahwa usulan untuk membentuk tim gabungan pengumpulan fakta terhadap kasus demonstrasi yang kerusuhan akhir yang lalu itu tidak perlu dibentuk menurut Bapak Presiden. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa Pak Lukman Saifuddin pada waktu itu mengusulkan kepada beliau dalam pertemuan Gerakan Nurani Bangsa ya supaya membentuk TPGL dan waktu itu beliau mengatakan itu adalah usul yang bagus, yang perlu masuk akal dan perlu dipertimbangkan. Tadi saya sudah mendapatkan penegasan dari beliau bahwa pemerintah tidak perlu membentuk TPGF itu, dan oleh karena 6 lembaga negara HAM yang dipimpin oleh Komnas HAM sudah membentuk tim penyelidik non-justisial independen, maka Presiden mengatakan bahwa silakan Komnas dan 6 lembaga negara HAM itu bekerja untuk melakukan penyelidikan, menentukan fakta tentang apa yang terjadi di balik demonstrasi yang kerusuhan. Baik pemirsa, Kamis lalu ketika Presiden mengundang tokoh-tokoh dari GNB, Gerakan Nurani Bangsa, waktu itu ada pernyataan bahwa Presiden menyepakati untuk membentuk 2 tim bahkan untuk mengungkap apa yang sebetulnya terjadi pada bulan Agustus. Nah sekarang Pak Lukman ketika mendengar sudah ada pernyataan tegas dari Menko bahwa tidak jadi dibentuk karena sudah ada tim independen bentukan dari Mbak Anies dan kawan-kawan. Bagaimana tanggapan dari GNB? Apakah kecewa dengan keputusan ini? Ya tentu GNB secara kolektif, kolegial, kita belum bertemu untuk menanggapi pernyataan Bapak Yusril tadi itu. Tapi di GNB ini kan tokoh-tokoh, para sesepuh begitu ya, orang-orang yang memang selalu mengedepankan baik sangka, positive thinking, ya, husnuzon, berbaik sangka. Jadi kami percaya kepada Bapak Presiden yang dalam pertemuan menerima kami itu dalam pertemuan bersama GNB persis Kamis yang lalu, 1 minggu yang lalu itu berkali-kali Bapak Presiden menyatakan kata persetujuannya itu setuju untuk mengungkap yang kami sebut dengan prahara Agustus. Kalau tadi Metro tragedi Agustus ya. Jadi demonstrasi itu kan hakikatnya unjuk rasa warga yang secara konstitusional dijamin untuk mengekspresikan aspirasinya, dan itu sah-sah saja gitu. Tapi lalu kemudian berujung pada kerusuhan, bahkan ada pembakaran-pembakaran, perusakan fasilitas umum, bahkan penjarahan. Dan ketika itu semua terjadi, para anak bangsa ini saling tuduh satu dengan yang lain, begitu, sesama anak bangsa. Mahasiswa dituduh demonya rusuh begitu. Lalu aktivis juga begitu, dituduh begitu. Kepolisian kita juga dituduh melakukan tindak kekerasan, represif. Bahkan DPR juga dituduh, pemerintah, semuanya saling tuduh dan semuanya berlindung pada kata atau istilah pihak ketiga. Ini ada pihak ketiga nih yang menunggangi, yang dan seterusnya. Nah, itulah kenapa Presiden berkali-kali menyatakan ini harus diungkap secara tuntas. Karena ini merugikan kita semua. Sesama anak bangsa saling fitnah begitu. Dan ini sama sekali tidak sehat ketika ini tidak diungkap secara tuntas dan lalu kemudian kalau tidak tuntas berpotensi untuk terjadi terulang di kemudian hari. Maka lalu kemudian GNB menangkap apa yang menjadi aspirasi masyarakat sipil ketika itu yang menghendaki ya ini harus dilakukan investigasi secara menyeluruh. Ada tim khususnya? Iya, itulah tim yang lalu kemudian kita sebut sebagai tim atau komisi investigasi independen. Gitu. Nah sekarang dengan dari Menko Yusril tadi mengatakan tidak perlu lagi menurut Presiden dan serahkan kepada Mbak Anies, gimana? Iya, jadi bagi kami tim investigasi ini yang terpenting adalah kewenangan yang dimilikinya. Otoritasnya, kewenangannya, apakah pertama tim ini memiliki kemampuan, kewenangan untuk mengundang, memanggil siapapun juga, baik perorangan maupun institusional, institusi kelembagaan,
untuk bisa memenuhi undangan atau panggilan dari tim ini. Satu. Yang kedua, ini harus pro justisia itu. Kenapa? Karena kita punya pengalaman masa-masa yang lalu. Banyak sekali TPF, tim pencari fakta atau tim gabungan pencari fakta yang hanya berhenti pada rekomendasi. Itu. Sehingga lalu kemudian tidak ada yang bisa menindaklanjuti. Nah, kita tidak ingin belajar dari pengalaman masa lalu, maka ini harus bisa dibawa ke proses peradilan, proses hukum, supaya lalu kemudian menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa ini tidak boleh terulang. Betul, dan kalaupun menjadi rekomendasi, itu menjadi rekomendasi yang sah dan bisa ditindaklanjuti. Betul, dan yang tidak kalah pentingnya, selain kewenangan adalah orang-orang yang berhimpun dalam tim ini adalah orang-orang yang kredibel. Orang, mereka-mereka sosok-sosok figur yang memiliki kepercayaan di mata publik, yang dipercaya oleh publik. Karena itu yang sebetulnya hilang, makanya dibutuhkan ada tim khusus. Oke, saya langsung ke Mbak Anies kalau begitu. Pertanyaan Pak Lukman tadi adalah pertanyaan kita semua, sejauh mana kewenangan dari tim independen ini? Apakah nanti hasilnya itu bisa ditindaklanjuti lebih jauh, atau jangan-jangan ini akan berakhir nanggung begitu, Mbak Anies? Jadi bagaimana? Tentu lembaga HAM ini kan seperti Komnas HAM itu memiliki kewenangan untuk melakukan pemantauan dan penyelidikan atas satu peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Dan atas kewenangan itu kami memiliki kewenangan untuk memanggil para pihak untuk memberikan informasi terkait dengan fakta-fakta yang kami himpun, kami kumpulkan untuk kemudian kami analisis. Tentu akan berujung pada satu laporan yang berisi fakta, temuan, kesimpulan, dan juga rekomendasi. Nah, bagaimana kemudian rekomendasi ini nantinya akan ditindaklanjuti, ya kita akan dorong bersama, karena ujung dari pekerjaan ini kan memang rekomendasi, ya, tetapi bahwa juga sangat penting fakta-fakta yang nantinya akan kami ungkap terkait dengan peristiwa aksi unjuk rasa dan juga kerusuhan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Lukman, itu mesti kami melihat dengan jeli baik peristiwanya, dampaknya terhadap manusianya gitu ya. Dugaan-dugaan pelanggaran HAM, mereka yang ditangkap, mereka dugaan sewenang-wenang yang mengalami luka, ada yang meninggal, dan selain itu juga tadi kerusakan fasilitas publik gitu ya, yang itu juga memiliki dampak yang akan luas gitu. Ada banyak yang harus diselidiki ya. Betul. Apakah caranya bisa dengan memanggil siapapun yang dikehendaki, termasuk dari institusi TNI, Polri misalnya, atau bahkan DPR? Iya, kami punya kewenangan itu untuk memanggil, mendatangkan agar para pihak memberikan informasi terkait yang kami butuhkan. Sudah dimulai itu, Mbak Anies? Sudah mulai dipanggili? Sedang dalam kami siapkan untuk prosesnya. Oke, nanti kita akan gali lebih jauh ya. Cara kerja dari tim ini tuh seperti apa? Dan akan menghasilkan kesimpulan yang seperti apa? Tapi sebelum itu saya pindah dulu ke Pak Sugiat. Pak Sugiat, apakah hasil temuan dari tim independen pencari fakta akan diakui oleh negara dan benar-benar bisa ditindaklanjuti? Ya, yang pertama harus kita dudukkan lebih dahulu bahwa tim gabungan pencari fakta yang diinisiasi oleh lembaga nasional ini juga bisa menjadi salah satu representasi negara terkait itu. Karena 6 lembaga nasional ini sesungguhnya bentukan negara, Mbak, kan, bahwa mereka bekerja secara independen, tapi dalam konteks kewenangannya itu bagian dari bentukan negara. Misalnya lembaganya dibentuk oleh negara. Oleh negara. Tapi tim ini inisiatif ya, Mbak. 6 lembaga ini yang membentuk tim independen itu inisiatif 6 lembaga ini. Betul, inisiatif. Ya karena memang lembaga ini dibentuk oleh negara, ya fungsinya untuk itu, Mbak. Bagaimana misalnya Komnas HAM fungsinya untuk mengadvokasi pelanggaran HAM. Misalnya LPSK fungsinya bagaimana memberi perlindungan saksi dan korban terkait dengan tindak pidana kejahatan. Bagaimana fungsi ombudsman dan lain sebagainya. Memang fungsinya untuk itu. Jadi nggak perlu ada tim khusus lagi maksudnya? Ya, TGPF khusus lagi nggak ada? Undang-undang 6 lembaga nasional ini memiliki fungsi yang memang seperti itu. Memang undang-undang lah yang memerintahkan mereka. Jadi maksudnya keputusan presiden sudah tepat untuk tidak membentuk TGPF lagi? Ya tidak perlu, nanti tumpang tindih malah. Nah, dalam konteks ini kalau kita menganalisis atau mencermati apa yang disampaikan oleh Pak Presiden terkait dengan peristiwa Agustus kemarin, kita harus pisahkan. Karena Pak Presiden kan memisahkan itu. Ada gerakan civil society, gerakan mahasiswa yang menuntut itu berdasarkan aspirasi rakyat. Pak aspirasi Prabowo, murni katanya. Aspirasi murni. Pak Prabowo menjamin terkait dengan gerakan tersebut. Bukan hanya menjamin, memberi atensi, mencatat, bahkan katakanlah akan memberikan solusi terhadap apa yang disampaikan oleh gerakan civil society atau gerakan mahasiswa. Itu dijamin berdasarkan undang-undang pun dijamin. Pak Prabowo menggaransi itu. Yang kedua, ada peristiwa kerusuhan yang itu
Ya kami meyakini bahwa itu tidak mungkin bagian dari desain gerakan civil society atau gerakan mahasiswa. Ada gerakan kerusuhan yang itu terjadi di mana-mana sporadis. Sikap presiden itu sangat tegas memerintahkan kepada aparat hukum, kepolisian untuk mengusut itu. Saya pikir nanti juga akan dikuatkan oleh gerakan tim gabungan pencari fakta ini. Saya pikir ya sinergi saja berkolaborasi untuk menemukan apa yang sesungguhnya terjadi dan kebenaran keadilan yang bagaimana yang harus kita tegakkan dari persoalan ini. Masalahnya yang mana yang akan kita prioritaskan? Nanti kan dari timnya Mbak Anies bergerak, dari kepolisian juga bergerak. Sementara trustnya masyarakat itu sekarang sedang menurun kepada aparat penegak hukum kita, Pak. Oh ya, makanya kita tidak boleh mendikotomi antara tugas yang akan dilaksanakan oleh tim gabungan pencari fakta dengan apa yang dilakukan oleh kepolisian. Saya masih berbaik sangka, Mbak. Kita jangan berburuk sangka dulu bahwa mereka akan berhadapan-hadapan. Tidak. Saya yakin dan percaya political will dari institusi kepolisian menyikapi persoalan kemarin, TNI menyikapi persoalan kemarin, apalagi sudah diperintahkan oleh Bapak Prabowo Subianto sebagai presiden. Saya pikir political will-nya akan menuntaskan persoalan ini. Apalagi jika nanti dikolaborasikan dengan tim gabungan pencari fakta yang diinisiasi oleh lembaga nasional tadi.